Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Mohon izin sebelumnya Pak Rinto, mohon izin sebelumnya Bu Masriah, mohon izin sebelumnya Pak Fajar, dan mohon izin sebelumnya rekan-rekan. Kami dari kelompok 3 mata kuliah aplikasi komputer akan menjelaskan mengenai Microsoft Access, yaitu apa itu database, apa pentingnya database, dan pengenalan Microsoft Access, dan manfaat serta keunggulan dari Microsoft Access, bedanya Microsoft Access dengan Microsoft Excel, dan kekurangan dari masing-masing Microsoft Access dan Microsoft Excel. Selain itu, di sini kami akan mempraktekkan cara membuat database. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Iklimah Cinta Marstiana, NIT 200901011. Mohon izin untuk menjelaskan pengertian dari database atau base data adalah kumpulan informasi yang disimpan secara sistematik di dalam komputer sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari base data tersebut. Kegunaan utama sistem base data adalah agar pemakai mampu menyusun suatu pandangan abstraksi data. Hal ini bertujuan untuk menyederhanakan interaksi antara pengguna dengan sistemnya, dan basis data dapat mempresentasikan pandangan yang berbeda kepada para pengguna, programmer, dan administratornya. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan dari rekan saya, Iklimah Cinta Marstiana. Sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Kenan Dektisa Aji Prasetyo Tarongko, NIT 200901012, Prodi D3 KPN 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang betapa pentingnya database. Database memiliki peran penting mengelola data perusahaan dengan lebih efektif dan efisien. Dalam pengelolaannya, database menggunakan sebuah program atau sistem manajemen database yang disebut dengan Database Management System atau DMS. Berikut uraian mengenai pentingnya database. 1. Mempermudah pengelompokan data. Database menjadikan pekerjaan mengelompokkan data menjadi lebih mudah. Data dan informasi dapat dikumpulkan berdasarkan kategori sehingga mudah dipahami oleh orang yang menggunakannya. Kedua, mencegah data ganda. Database membuat pengelompokan data menjadi lebih efektif, mencegah data terduplikasi, dan menghindari adanya data yang tidak konsisten. Database juga dapat mengurangi kemungkinan data ganda atau berulang dalam berkas-berkas yang berbeda. 3. Memudahkan pengelolaan data perusahaan. Dengan adanya database perusahaan, proses penyimpanan akses, pembaruan, dan penghapusan data bisa dilakukan dengan mudah. Selain itu, data pada database tidak mudah diubah oleh semua orang meskipun data digunakan oleh berbagai pihak karena dapat dikontrol dari server pusatnya. Keempat, menjaga kualitas data. Kualitas data yang disimpan dalam database lebih terjaga, sehingga hasil yang diakses sama dengan yang diinput di dalamnya. Database memungkinkan integrasi informasi terjaga, karena database akan memastikan data akurat, mudah diakses, konsisten, dan berkualitas. Kelima, meningkatkan kinerja aplikasi. Menggunakan database perusahaan, kinerja aplikasi yang digunakan oleh perusahaan pun dapat lebih terkontrol dan efektif. Pada akhirnya, aplikasi tersebut mampu membantu meningkatkan keuntungan perusahaan. Database yang dibuat dan dikelola dengan baik juga dapat membantu perusahaan membuat aplikasi baru tanpa mengubah struktur database yang sudah ada. Yang keenam, menjaga kerahasiaan database. Database menjamin keamanan data informasi perusahaan dengan cara menyisipkan kode akses pada data-data tertentu yang tidak dibuka untuk semua kalangan. Database perusahaan yang dikelola dengan Database Management System atau DMS biasanya dilengkapi dengan manajemen penggunaan yang memungkinkan pembuatan hak akses berbeda-beda antara satu pengguna dengan yang lain.
Data akan terjaga independensinya karena orang lain tidak dapat memanipulasi meskipun dapat mengaksesnya. Ketujuh, memudahkan berbagai data. Adanya database memungkinkan pembagian data atau informasi kepada sesama pengguna yang lain. Database dapat digunakan secara bersamaan dalam satu perusahaan, misalnya diakses secara bersamaan antara admin, pembagian, pemasaran, dan manajemen. Dalam waktu bersamaan, mereka memerlukan database tentang data pemasok, tetapi tidak harus membuat database masing-masing. Sekian dari saya. Inilah materi dari saya betapa pentingnya database. Mohon izin melanjutkan presentasi dari rekan Kenan Devisa. Mohon izin sebelumnya, mohon izin memperkenalkan diri. Nama Mariana Dinesa Fitri, NIT 2009-01013, Prodi D3 KPNA. Di sini saya akan menyebutkan beberapa manfaat serta dan keunggulan dari Microsoft Access. Yang pertama, manfaat dari Microsoft Access adalah Microsoft Access dapat membuat aplikasi yang berkaitan dengan jumlah peserta didik. Yang kedua, Microsoft Access dapat membuat aplikasi yang berkaitan dengan gaji karyawan. Yang ketiga, Microsoft Access dapat digunakan untuk laporan keuangan. Yang keempat, Microsoft Access dapat membuat aplikasi daftar hadir. Yang kelima, Microsoft Access juga dapat membuat pemrograman persediaan barang. Selanjutnya keunggulan. Keunggulan dari Microsoft Access ini adalah yang pertama, aplikasi ini mudah dioperasikan. Yang kedua, ada perancangan tabel fitur visual yang mempermudah pengaturan struktur tabel secara visual. Yang ketiga, Microsoft Access ini telah terintegrasi dengan bahasa pemrograman Visual Basic 6.0. Yang keempat, Microsoft Access ini mampu menampung database dengan jumlah yang cukup besar. Yang kelima, Microsoft Access telah menggunakan dialog bahasa pemrograman Microsoft Visual Basic for Application atau VBA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melvin Yoga Pratama dari Prodi D3 KPN 1A NIT 2009-01014. Saya akan menjelaskan perbedaan Microsoft Excel dan Access. Yang pertama, Microsoft Excel adalah software yang diluncurkan dan dikembangkan oleh Microsoft. Microsoft Excel berfungsi untuk pengolahan data yang berupa angka 1. Software ini yang identik dengan logo yang khas berwarna hijau biasa digunakan untuk mengolah data dalam bentuk angka maupun tabel, juga bisa menyelesaikan pekerjaan statistika karena dilengkapi dengan rumus dan kombinasi formula agar memudahkan pekerjaan kita. Ada berbagai macam tab menu di dalam aplikasi ini, antara lain 1. Tab Home memegang fungsi dasar sebagai mengatur keseluruhan dokumen di dalam. Tab Home memuat font, paragraf, dan lain-lain. Yang kedua, tab Insert adalah tab yang berfungsi untuk memasukkan tabel gambar, membuat diagram, dan lain-lain. Yang ketiga, tab Page Layout digunakan untuk mengatur data, seperti mengatur ukuran kertas, margin kertas, mengatur tata letak gambar yang disiapkan dan disisihkan, dan lain-lain. Yang keempat, tab Formula adalah tab untuk memasukkan rumus-rumus yang ingin digunakan. Yang kelima, tab Data berfungsi untuk mengatur data, misalnya menyaring data disebut dan sebagainya. Yang keenam, tab Review untuk mengatur ulang atau mengedit data yang sudah dibuat. Yang ketujuh, tab View digunakan untuk melihat tampilan akhir dokumen. Dan yang kedelapan, di dalam tab masih ada beberapa sub-tab dengan masing-masing membuat fungsi yang berbeda-beda.
Fitur mudah digunakan oleh para user memiliki ekstensi file XLSX mendukung format HTML. Ukuran file lebih kecil dibandingkan versi sebelumnya. Bisa diinstal pada Windows XP, minimal Service Pack 2, Windows Server 2003, Vista, dan Windows Server 2008. Perbedaan pada tampilan ikon dengan versi sebelumnya tidak bisa digunakan pada Windows Vista dan XP. Latar belakang toolbar berwarna putih. Template dimunculkan pada awal lembar kerja baru. Fitur checkout tersedia sebagai jaminan keamanan dokumen. Microsoft Excel adalah salah satu program Microsoft Office yang berguna untuk mengolah data dalam bentuk angka, tabel, maupun statistika. Pengembangan yang dilakukan oleh Microsoft menjadikan Microsoft Excel semakin lama semakin berkembang sesuai dengan kebutuhan manusia di era modern ini, sehingga software ini masih sangat populer dan digunakan banyak orang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Arfi Sampurno, NIT 20090101015. Saya akan menjelaskan kekurangan dari Microsoft Access dan juga Microsoft Excel. Yang pertama, kekurangan dari Microsoft Access adalah aplikasinya tidak free alias tidak gratis. Yang kedua, kurang begitu bagus jika diakses melalui jaringan. Maka banyak pengguna Microsoft Access menggunakan solusi sistem manajemen basis data yang bersifat klien atau server. Ketiga, hanya dapat memproses maksimal 2 GB file database. Yang keempat, tidak mendokumentasikan langkah-langkah yang sudah kita lakukan terhadap kertas kerja kita. Kelima, data bisa secara tidak sengaja berubah. Keenam, hanya bisa memproses bagian tipe data yang ada di dunia. Contohnya E, B, C, I, D, I, C. Yang ketujuh, kesulitan dalam batch proses. Yang selanjutnya adalah kekurangan dari Microsoft Excel. Untuk yang pertama, untuk memperoleh software yang mampu mengelola angka, Anda harus membayar atau dengan kata tidak gratis. 2. Dalam menjalankan aplikasi Microsoft Excel diperlukan prosesor besar atau CPU tinggi. Yang ketiga, ketika hendak membuat sebuah kolom responden, kita diharuskan membuat rumus matematika, logika, dan teks terlebih dahulu. Keempat, jika rumus yang telah kita masukkan ternyata salah, maka akan terjadi kesalahan dalam pembacaan. Kelima, dalam melakukan akses, fitur yang tersedia dibatasi. Keenam, memiliki add-ins yang tidak powerful. Ketujuh, meskipun terdapat banyak sel, tetap saja pihak Microsoft Excel membatasi penggunaan. Mohon izin sebelumnya, mohon izin memperkenalkan diri. Nama Mariana Dina Safitri, NIT 20090101013. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara menggunakan Microsoft Access, yaitu pengolahan basis data. Di sini data yang saya ambil adalah data penjualan toko sepatu. Nah, langkah pertama yaitu kita membuka blank database untuk mengganti judul database. Di sini saya menggunakan database penjualan toko sepatu. Penjualan toko pakaian. Lalu klik create
Setelah muncul begini, ini klik pada ini untuk mengganti nama tabel. Di sini saya tabel barang. Oke. Di sini saya akan menuliskan name, yaitu subtabel yang akan saya gunakan nanti. Yang pertama adalah nomor nota dan menggunakan data type jenis teks, lalu kode barang, lalu jenis barang, lalu merek barang, lalu ukuran, tanggal nota. Karena ini tanggal, saya menggunakan data type yang date or time. Setelah itu, harga jual. Di sini saya menggunakan currency. Harga total saya juga menggunakan currency. Setelah ini, klik view, datasheet view. Yes. Akan muncul begini, kita isi. Kode barang saya jenisnya saya pilih sepatu, merek Adidas, ukuran 41, tanggal saya pilih tanggal 6. Dengan harga jual 450.000. Jumlah beli 2, total 900.000. Selanjutnya, saya pilih celana. Ini tanggal 7. Dengan harga 300.000, jumlah beli 3, 900.000, 3, selanjutnya, karena di sini saya akan mengambil 5 jenis barang.
Setelah ini kita save tabel barang. Setelah ini selesai. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Iklima Cinta Marsetiana, NIT 200901011. Mohon izin untuk menjelaskan cara membuat query. Yang pertama kita pilih create. Kemudian klik query design. Muncul show table, kita klik add. Lalu close show table dengan cara tanda silang atau klik close. Muncul tabel barang yang berisi nomor nota, kode barang, jenis barang, merek barang, ukuran, tanggal nota, harga jual, jumlah beli, harga total. Kemudian kita klik tanda ini. Kita masukkan satu persatu dari nomor nota, kode barang, jenis barang, merek barang, ukuran, tanggal nota, harga jual, jumlah beli, dan harga total. Setelah itu kita simpan query dengan cara klik kanan, pilih save, lalu kita simpan dengan nama yang kita inginkan. Di sini saya menyimpannya dengan nama query penjualan. Setelah sudah, kita pilih OK. Kemudian kita buka query penjualan. Query pun sudah jadi. Mohon izin, demikian penjelasan cara membuat query pada Microsoft Access. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Kenan Dekrisa Aji Prasetyo Tarongko. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang pembuatan tabel from. Yang pertama, silakan klik create di sini. Setelah itu, kalian bisa memilih di sini ada from wizard. Klik from wizard. Di sini ada tabel barang. Ini semuanya klik tanda ini. Setelah itu next. Habis itu pilih kolumnar ya di sini. Setelah itu bisa kalian naik lagi. Di sini next. Baru di sini bisa kalian ganti namanya menjadi from penjualan. Di sini setelah itu ada open the from the view or enter information. Bisa kalian pilih di situ. Habis itu di sini
klik finish. Jadi di sini from penjualannya. Untuk pindah ke slide selanjutnya bisa klik di sini di bawah pojok kiri, slide kedua, slide ketiga, slide keempat, slide kelima. Terima kasih. Sekian dari saya. Saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat report penjualan. Yang pertama, pilih grade, dan yang kedua report wizard. Masukkan seperti nota, kode barang, merek, ukuran, tanggal nota nggak usah. Lanjut ke harga jual, jumlah beli, harga total. Yang kedua next, pilih nota barang, next lagi, next, pilih yang outline, next, dan yang terakhir finish. Nanti akan muncul seperti ini. Dan sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.